Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Icat di Ada Apa Dengan Pajak AADP Persembahan Spesial dari DDTC Academy hanya di YouTube channel DDTC Indonesia. Pada video ADP kali ini, kita akan membahas bersama terkait perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa. Sebagaimana nih akhir-akhir ini kita saksikan banyak rekan dan kolega kita yang melanjutkan studinya, baik itu sarjana, master maupun doktoral, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dan mereka nih mendapatkan beasiswa. Lalu bagaimana sih perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa tersebut? Saksikan terus video ini hingga akhir ya. Nah, dalam membahas suatu perlakuan pajak penghasilan atas suatu transaksi, ada baiknya kita memperhatikan dari kedua sisi, yaitu sisi pemberi dan juga sisi penerima beasiswa. Yang pertama-tama kita akan membahas dari sisi pemberi beasiswa. Nah, sebagai pihak yang mengeluarkan suatu biaya dalam bentuk beasiswa, nah biaya tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto atau deductible expense untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak oleh pihak pemberi beasiswa. Nah, ketentuan beasiswa sebagai deductible expense ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH dan juga dipertegas dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020. Nah, dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH tersebut dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk juga beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan juga pihak lain. Jadi di sini tidak terbatas hanya kepada pelajar ataupun mahasiswa saja, tapi juga pihak lain begitu ya. Nah, dengan demikian cukup jelas ya rekan-rekan bahwa pihak pemberi beasiswa dapat memperlakukan beasiswa tersebut sebagai biaya deductible expense dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak begitu. Lalu beralih ke dari sisi pihak penerima beasiswa. Nah, dari sini kita bisa paham nih bahwa pihak penerima beasiswa ini mendapatkan suatu penghasilan begitu ya, atau menambah suatu kemampuan ekonomis gitu. Nah, di sini di pasal 4 ayat 3 huruf L Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu merupakan jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, ketentuan ini dipertegas juga dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020. Nah, selanjutnya pada pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 2020 diatur nih bahwa yang dimaksud dengan persyaratan tertentu tersebut meliputi beasiswa yang diterima pertama oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Dan yang kedua yaitu untuk mengikuti pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Nah, di sini udah jelas ya rekan-rekan bahwa ini pengecualiannya hanya diberikan kepada WNI, baik itu untuk pendidikan formal maupun non formal di Indonesia maupun di luar negeri, begitu. Nah, meskipun penghasilan beasiswa yang diperoleh oleh penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek PPH, namun Pasal 2 ayat 6 PMK 68 2020 lebih lanjut mengatur nih bahwa ketentuan pengecualian tersebut tidak berlaku dalam hal apabila pertama, wajib pajak badan pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan kepenguasaan dengan penerima beasiswa. Dan yang kedua, pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga, baik saudara maupun semenda, dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping 1 derajat dengan penerima beasiswa. Atau yang ketiga,
wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa. Nah, dari sini rekan-rekan bisa pahami ya, bahwa ketentuan pengecualian atas beasiswa sebagai objek pajak penghasilan ini tidak berlaku apabila terdapat hubungan usaha, hubungan kepemilikan, begitu, atau juga hubungan penguasaan antara pemberi beasiswa dan penerima beasiswa. Jika ketentuan pengecualian beasiswa tersebut tidak berlaku, maka beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa diperlakukan sebagai objek pajak penghasilan yang selanjutnya akan dikenai PPh dengan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, untuk memahami perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa, kita ada satu contoh kasus sederhana gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa PTA memberikan beasiswa untuk berkuliah di luar negeri dan di dalam negeri kepada beberapa karyawannya. Selain itu, PTA juga memberikan beasiswa kepada beberapa masyarakat umum yang mengajukan permohonan bantuan beasiswa. Nah, yang pertama kita akan analisis nih dari sisi pemberi beasiswa yaitu PTA. Nah, atas biaya beasiswa tersebut, baik bagi karyawan maupun masyarakat umum, oleh PTA sebagai pihak pemberi dapat mengurangkan beasiswa tersebut dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak PTA sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di sini beasiswa menjadi suatu deductible expense oleh PTA dalam menghitung besarnya PKP. Nah, kemudian beralih ke pihak penerima beasiswa. Nah, ini kita perlu lakukan segmentasi, yaitu yang pertama dari masyarakat umum dan juga karyawan. Yang pertama, bagi masyarakat umum, asumsi masyarakat umum semuanya merupakan warga negara Indonesia dan semuanya tidak mempunyai hubungan istimewa dengan PTA, maka atas penghasilan beasiswa yang diterima oleh masyarakat umum dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenai pajak penghasilan, begitu. Sehingga masyarakat umumnya mendapatkan beasiswa secara utuh, begitu. Nah, sementara itu bagi karyawan PTA dengan dasar antara PTA dan karyawan PTA terdapat hubungan usaha, begitu ya, hubungan istimewa, maka penghasilan beasiswa yang diterima oleh karyawan PTA dari PTA itu merupakan suatu objek pajak penghasilan dan perlu dilakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku, begitu. Dan di sini penghasilan beasiswa yang diterima oleh PTA tersebut akan menambah objek pajak penghasilan bagi karyawan PTA. Begitu rekan-rekan penjelasan singkat terkait perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa baik dari sisi pemberi beasiswa dan juga penerima beasiswa. Semoga pemaparan singkat tersebut bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian ya. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like video ini. Jangan lupa juga klik subscribe YouTube channel DTC Indonesia untuk menyaksikan berbagai video perpajakan menarik lainnya. Saya Icat, mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.